wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Waktu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bu Irma, apa kabar Bu Irma? Ketemu lagi dengan saya yang saya baru dimutasi ke Kemenang. Resmi saya sudah berpindah dari Kementerian Sosial ke Kemenang. Bu Irma mewakili Pak Iri yang hari ini sedang ke NTB dalam rangka hari lanjut usia nasional. Semoga beliau sukses dan sampai kembali ke Bandung dengan sehat walafiat. Pak Direktur, yang saya hormati Pak PLT, Kabit, Pak Tony, rekan-rekan sekalian, para penyuluh agama Katolik dari 37 keuskupan, 37 keuskupan ya. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Saya tahu Bapak Ibu teman para penyuluh masih lelah nih. Ada yang mungkin masih jet lag di pesawat karena ada yang jauh dari daerah mencapai ke sini. Itu semua memerlukan pengorbanan yang luar biasa, termasuk tenaga dan waktu. Keluarga juga terutama, anak terutama, apalagi istri dan suami terutama itu 6 hari lah kan bisa diberesin lah itu kan keluarga ya, 6 hari. Nah, kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan kawan-kawan sudah paham kenapa teman-teman diundang ke sini. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Mana nih ceritanya kalau acara ini belum dimulai tapi nggak paham? Di sini Pak. Atau gini aja deh, ya. Pak yang sebelah kanan saya paling ujung. Bapak yang sebelah kirinya siapa namanya? Pak Didik siapa sebelah kanan Pak? Dinato. Bapak sebelah kanan Bapak siapa? Pak Didik. Didik. Didiknya ada 3. Yang kecil. Sebelah kirinya Bapak siapa? Pak Sutrisno. Pak Sutrisno. Sebelahnya kanan Bapak siapa? Pak Paskalis. Sebelahnya kiri Bapak? Pak Yakobus Julianelis. Nah, Ibu nih, Ibu sebelah kanannya Ibu siapa namanya? Sebelahnya Ibu? Enggak, sebelah kirinya Ibu. Sebelah kanannya Andrea. Lumayan lah. Sudah saya kenal lah. Ya, tepuk tangan. Siapa yang tahu maksud kita datang ke sini apa? Belajar braille, Pak. Ya lah, mau ngetik apa? Belajar braille. Apa? Agar, ayo, agar apa? Yang bisa jawab ini besok langsung pulang ke rumahnya. Apa? Agar saudara-saudara kita yang di bidang penyandang disabilitas netra itu mampu diajari oleh Bapak Ibu apa isi Alkitab dalam bentuk braille. Ada dua maksudnya. Bapak Ibu menjelaskan apa isinya terhadap saudara-saudara kita kaum disabilitas
Yang kedua, Bapak Ibu mengajari mereka bagaimana membaca braille. Betul sih, Irma? Cukup takut di rumah. Lalu jawab itu ianya ya. Itu ya, dua itu ya. Kenapa bukan yang netra yang saya latih? Tahu? Kenapa coba? Kepikir nggak sih? Kenapa bukan yang netra yang saya latih? Kalau di sentranya Bu Irma kan yang netra dilatih. Kalau saya terbalik, yang waras yang saya latih. Ayo kenapa? Ayo, karena kalian akan saya tugaskan berkeliling mencari saudara-saudara kita yang netra, mengajari mereka kitab dan membacakan mereka kitab serta mengajari bagaimana cara membaca gitu loh. Apalagi dikasih motor. Nah, kalau saya ajarin netra gimana mereka mau nyari-nyari teman-teman? Paham ya sampai situ ya? Siap. Kalau kita ada Pak Menteri besok mau nanti repot. Itu orang itu Pak cerdik cerdas ya. Gitu ya. Jadi bukan yang netra yang saya ajari, tapi orang awas untuk mencari dan memberitakan Injil. Gitu loh. Ya, memberitakan Injil. Pesan Yesus apa? Yang menunjukkan kalau ada kita berkilah Seluruh dunia dan wartakan apa? Kepada segala makhluk. Itu intinya ya, berkilah dan sebarkanlah. Dosa nggak kalau kita nggak menyampaikan itu, Bu? Dosa nggak? Ibu mau usah senyum kepada saya, kayak saya jangan. Dosa nggak, Bu? Dosa, ya. Dosa. Makanya supaya tidak berdosa kita, ya ini kalian saya ajar. Tapi jangan sampai begitu sudah Pak Mahir Braille keluar pula dari Kementerian Agama. Karena kemampuan Braille itu kan terbatas. Itu laku loh. Laku di mana-mana loh ilmu itu. Belum tahun depan kalau kalian saya undang lagi untuk paham bahasa isyarat. Berarti kalian itu akan punya dua keahlian. Ahli baca Braille, ahli bahasa isyarat. Kabur deh kalian dari kemana? Bakal dicari di mana-mana itu apa yang punya keahlian itu. Yang paling dulu itu adalah yang memiliki keahlian isyarat. Bakal nampang nanti kalian di TV. Pak Direktur, urusannya Pak Direktur. Kalau sampai ada yang mereka kabur, Pak Direktur harus kembalikan ke negara. Ini keahlian yang khusus, teman-teman. Makanya anggap enteng. Jadi kalau kalian bisa menguasai Braille, luar biasa. Saya pengen baca. Ada yang tahu penemu Braille siapa? Lengkapnya? Louis. Orang mana? Prancis. Tahu ceritanya? Sedikit Apa? Pada umur 3 tahun matanya kecolok, akut, tapi infeksi. Lalu infeksinya kena deh dua mata, akibatnya buta. Lalu ide untuk menciptakan Braille itu tahun berapa? Umur berapa dia? Anak-anak. Jangan dikurang-kurang. 15 tahun. Umur 15 tahun dia menciptakan Braille. Kenapa dia menciptakan Braille? Karena waktu itu kebutuhan untuk serdadu malam hari tidak bisa baca
abjad alfabet. Dari situlah Louis Braille menciptakan abjad unik. Disebutlah dia Braille. Jadi Braille ini tidak perlu untuk menggunakan mata, cukup di pinter memang bapak cepat aja tahu aja. Nah, tapi dengan sistem di nah, kalian begitu selesai ini kursus Braille ini, kursus singkat ya namanya ini Braille ini, maka kalian masuk kelompok apa? Ayo, kalian akan masuk satu kelompok. Ada berapa orang sini Pak Direktur? 42 ya? 37. Maka 37 orang ini disebutnya kelompok apa? Ayo. Braille-ian. Loh, ketawa sih. Apa sih lucu gitu loh. Ternyata kalian itu masuk komunitas Braille-ian. Bikinlah grup WA Braille-ian. Bukan Braille-ian. Cakep kan? 37 orang kalian masuk dalam komunitas WA Braille-ian. Mana ada yang kalian sehebat kalian? Mana punya motor lagi? Siapa dapat motor nanti? Hah? TKT. Enggak, siapa dapat motor juga? Sudah dapat. Berapa orang? Coba ketahui. Oh, TKT. Saya titip pesan ya, kalau dikejar harimau motornya diselamatin juga ya. Jangan nyelamatin DW aja. Motornya jangan sampai lecet, awas. Itu tarif negara loh. Ya, titip itu motor ya. Jangan sampai dikejar harimau motornya ditinggal. Diselamatin juga motornya ya. Nah, gitu. Dia 12 tahun tadi katanya. Dia orang Perancis, ya. Terus kalian menjadi komunitas Braille. Buatlah grup itu, ketuanya Pak Tom. Pak Tom ketua Braille. Supaya Pak Tom bisa mengetahui kan gitu. Kalau hebatnya lagi WA-nya pakai Braille semua kan. Bacanya Braille. Bacanya Braille. Oh, padahal Braille yang kayak begitu ngeledekin dia melulu ya, tapi dia nggak bisa baca. Karena nggak dilatih. Kan enak ngeledek orang kalau yang diledek nggak tahu kan. Kira-kira begitu. Jadi bangga ya. Sebelumnya kalau tahun depan, saya berharap kalian tahun depan bisa mengikuti kursus syarat ya. Nah terus kalian itu nanti akan dibawa pada tanggal 16 ya Pak Dir ya ke KWI ya. Nanti akan bertemu dengan para nanti akan saya tunjukkan ini loh Pak Menteri, para uskup yang sudah kami latih. Nanti Pak Menteri akan bilang Pak Dirjen jangan hanya omong doang, coba tunjukin salah satu yang mampu Braille. Nah, ya, maka saya akan tunjuk salah satu dari kalian maju ke depan untuk membacakan Braille. Saya yang tunjuk siapa saja secara acak dan ayat apa saja secara acak. Jangan dipelajari, kalau saya nggak ngerti cara berpikirnya Pak Direktur. Kagak ada. Soalnya nanti saya tinggal tunjuk salah satu dari kalian maju ke depan. Ayatnya saya yang tentukan sendiri. Jadi Braille. Termehek-mehek gitu. Ya dipikir karena sudah ada bocorannya nanti Pak Direktur hanya bacain ayat ini saja. Bayo baca. Gak ada. Ada Pak Direktur saya batalin Pak. Nah, saya tunjuk nanti diantarkan siapa yang baca
maju ke depan, baca entah mau dari kejadian, mau dari pak. 180 kita. Belajar yang ini ya. Saya yakin 24 jam 7 hari saya akan belajar. Daripada depan menteri dan para usul au kan gak enak kan? Apalagi ibu-ibu, saya paling senang nih godain ibu-ibu nih. Ya. Bapak-bapaknya juga nanti saya panggil pasangan gitu ya. Apakah itu pasangan yang luar biasa atau pasangan au betul kan? Balik saya dari Pak Menteri Dirjen ini kan. Ya Pak lumayan kan ketawa-ketawa kita kan. Dan karena di depan pasien ini ya lumayan jadi taruhannya juga. Emang enak aja Bu Irma, makanya saya undang Pak Sekjen Kemensos kan. Kalau sampai mereka ini di depan amu-amu, ya digantung Pak Sekjen. Makanya deh. Kalau kepala sentralnya pensiun, yang tinggal itu mah, ya kan? Ini pensiun sudah kan? Irma tinggal kan? Nah, Sekjen saya undang loh. Hari Senin saya akan menghadap Pak Sekjen. Pak Sekjen, Bu Irma mau pilih kemarin. Wih, berani juga aja ya, berani lah orang Kemensos, orang berani sih. Gitu ya Irma ya. Artinya apa? Supaya teman-teman yang ngajar, teman-teman ini juga sama repotnya, sama tanggung jawabnya. Gitu ya. Pokoknya yang saya bilang Pak Deputi saya itu yang teman bilang ya kagak batal hukum, batal demi freely lah, batal demi freely supaya nanti tanggal 16 jam 4 sore semua lancar saja. Ya kalau saya pas lagi senang mungkin ayat paling pendek saya suruh baca. Pas kalau saya kesal mungkin yang 4 paragraf saya gitu kan ya. Pokoknya makanya harus mahir lah. Ya, Bu Irma jangan bikin saya malu ya. Saya orang Kemensos. Orang Kemensos. Terus apa tahun depan syarat saya masih mau minta lagi ke Pak Sekjen tongkat apa itu yang sekarang pakai GPS tuh tongkatnya keren kan? Orang-orang Kemensos memang jago-jago pakai GPS, terus dia tahu mana yang ada airnya, mana yang ada apinya, tempat itu. Bikinan orang-orang Kemensos. Kalau dulu kan orang takut udah berus jatuh kan. Sekarang kedengaran sudah ada titik. Bagus. Nanti akan saya minta ke Pak Sekjen itu. Jadi begitu kalian nanti ke lapangan sambil bawa tongkat. Ngajarin yang netral. Nah, kalau netralnya double hacky kan ya udah kan sudah netral, dia kakinya mohon maaf. Itu maka kita punya apa namanya itu prolastik kan? Ya apa namanya itu alatnya itu prolastik yang untuk bikin kaki palsu itu prolastik ya sama ini. Nanti kalian akan diajari cara memainkan tongkat. 3 punya kalian kemampuan. Braille, syarat sama cara memainkan tongkat. Dan saya tidak main-main Bapak, karena mereka ini betul-betul sangat butuh bantuan kita. Kita yang waras-waras itu mengajarkan mereka. Jangan-jangan di antara kita baca Alkitab juga jarang kali. Terus ngajarin mereka baca Alkitab aneh juga sebetulnya ya. Artinya ada yang menarik, mau tidak mau Bapak Ibu akan membaca Alkitab daily, sekaligus mengajarkan mereka daily. Jadi apa? Dua orang mendapatkan faedah yang sama. 2 orang mendapatkan pahala yang sama. Keren kan? Coba.
yang tadinya jarang baca Alkitab tiba-tiba penyuruh agama baca, gitu kan? Karena dia kan harus mengerti. Dan saya juga tidak pernah cerdik daripada kalian. Emangnya gua nggak kontrol, kan? Bikin laporan. Laporannya per minggu, siapa yang dari ayat apa? Kan? Tapi kan saya suruh Pak Bimas cek si penyuluh agama bener gak? Nanti akan ada laporannya. Laporannya pakai berilik boleh. Kan? Nanti saya suruh Pak baca kemarin. Ya, jadi ada nanti laporan apa pengguna apa kemampuan kalian. Maksudnya apa itu Bapak Ibu sekalian? Supaya kalian itu teman-teman lebih halus, lebih smooth bagaimana cara membaca Braille. Percaya saya deh, tidak akan sia-sia itu belajar Braille. Ya, yang ngantuk-ngantuk silakan sekarang. Sebelum nanti baca penting jangan waktu Braille ngantuk. Terus Bu Irma nanti baca Braille nggak boleh emosi ya. Sampai dempes gitu titik-titiknya. Nah, ini hilang ya. Ini titik-titiknya ya. Halus saja Bapak Ibu sekalian. Ada tekanannya nggak berapa psi? Kayak tekanan ban mobil aja. Ada nggak? 6 titik ya. 6 titik. Hanya 6 titik. Nggak, maksudnya kalau lagi emosi jangan lagi gemes. Tekannya jadi rata semua. Ya teman-teman ya kalian ya. Jadi saya ingin banget nanti sebelum tanggal 16 saya akan ke sini untuk mengecek satu persatu, ya, satu persatu dari kalian kemampuan membaca ceritanya, ya, satu persatu nanti saya akan uji di depan Bu Irma. Ambil saya Bu Irma bisa kelompok ya, satu persatu dan saya menentukan ayat yang mana yang akan dibacakan berikut satu persatu dan suka-suka saya ngambil ayat yang mana gitu. Percuma kalian hafalin deh. Yang dimengerti ya bukan dihafal, dihafal tapi dimengerti. Dimengerti ya. Gitu ya teman-teman ya. Dan kitabnya sudah disiapkan ya. Nah nanti caranya pada waktu pelaksanaan setelah kalian paham kembali ke tempat asal, maka Braille yang seabrek-abrek itu sudah ada di katedral, di keuskupan masing-masing. Jadi nanti setiap berkala, mungkin sebulan sekali kalian akan mengganti kitab. Sebulan sekali mengganti kitab. Makanya akan ketahuan siapa yang nggak pernah ngajarin kitab. Lah kok sudah 5 bulan kitab itu gitu dipegang, berarti kan nggak jalan. Maka tiap bulan kalian akan ke katedral mengambil kitab baru, mengembalikan kitab yang lama. Bisa aja tiap bulan kalian ke katedral kan, tapi kan kita akan cek nanti tunanetranya. Kita cek nanti sampling, kalau bacaan itu mereka, Pak, Bu, tapi siapa? Loh, nah itu baju agamanya tiap bulan ganti. Karena itu datang, kawan deh kan. Jadi serius lah kita ya. Jadi tiap bulan kalian akan ke uskupan. Dan saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu seluruhnya, setiap bulan itu kalian akan diabsen ngambil kitab yang mana. Berapa lama durasi ngambilnya, kapan akan kelihatan. Kan saya dalam Bu Irma ya, satu kitab itu kalau diajari dia itu waktu berapa lama. Saya ingin lihat ya, satu kitab itu dia kalau diajari ke penyandang netra itu butuh waktu berapa hari kalau dia diajari dengan serius. Jadi saya ingin lihat satu kitab seluruhnya selesai berapa bulan. Pengen lihat itu besar. Dan pernah lihat seperti apa besarnya, banyaknya itu ya, banyak banget. Berapa kitab itu Pak itu dari satu kitab suci? 118 kitab.
Buku. 118 buku. Satu buku bisa selesai berapa lama mengajari ke netra? Anggaplah 1 bulan, berarti kan 118 bulan. Berarti kalau setahun 12 bulan Sampai tua. Sampai pensiun. 10 tahun. nah, kalau gitu percepat aja. Satu buku seminggu ya. Dan saya tahu, nah, berarti kan tantangan yang luar biasa. 180 aja 10 Saya tahun. adalah kawan-kawan. Jika kita serius melakukan ini, pahalanya buat kita semua. Buat ibu-ibu pahalanya buat bapak-bapak. Kita semua akan dimudahkan dalam hidup. Kalau kita memudahkan, kawan-kawan bisa tetap netral. Ini kok jadi pastor saya jadinya ya. Kira-kira begitulah Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya kita akan memikirkan terus apa saja lagi nanti yang untuk kalian kami latih ya, supaya kalian mumpuni ya. Mungkin nggak ngerti juga. Kalau seperti itu kita akan jauh lebih cepat pelayan dibantu oleh teman-teman dari Kemenko. Ya, beberapa hal saya sudah hubungi juga kawan-kawan Kemenko PMK, kawan-kawan di Kementerian Kelautan Perikanan, kawan-kawan di Kementerian SDM yang dulu saya kerja di Kemenko Maritim dan Investasi. Ya, jadi tugas kalian bukan hanya melatih gereja dan membacakannya, tapi juga mengentaskan kemiskinan, stunting. Sudah baca surat edarannya Pak Menteri Agama kan? 4 itu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Saya punya kawan-kawan yang punya konverter yang bisa mengubah BBM ya, dengan gas. Jadi nelayan-nelayan itu akan lebih murah menggunakan bahan bakar gas melon itu daripada menggunakan BBM. Nanti kalian akan diajari. Saya sedang koordinasi dengan kawan-kawan kakak kita, ada salah satunya di sana dengan baik yang ngurusin konverter. Nah, BKH juga teman-teman baik saya di Kemenko. Salah satu yang melahirkan PKH adalah saya. Kami dulu ada 5 orang, termasuk salah satunya adalah Pak Arifman, kemudian Ibu Lili, sama yang dari World Bank ada 2 orang. Dulu kita yang melahirkan PKH. Banyaklah kawan-kawan. Saya dulu pernah jadi penyuluh, namanya dulu apa Bu? Pekerja sosial. Nah, dulu zaman saya namanya pekerja sosial kecamatan. Diplesetin menjadi pekerja seks komersial. Akhirnya lah karena saya nggak dipakai lagi. Pasang alam gitu. Dulu saya punya SK-nya pekerja sosial kecamatan. Lama-lama kok jadi pekerja seks komersial. Oh enggak, makanya. Akhirnya sekarang jadi apa Bu? Tuh, sekarang jadi pendamping sosial. Mudah-mudahan nggak lagi melesetin jadi PS atau apa, perempuan apa kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan itulah. Dulu teman saya itu para Jupen, PLKB. Saya punya motor, Suzuki A100 itu yang tahu kan Suzuki A100 yang bengkol itu nggak boleh asap kan ya. Kalau dari Subang ke Bandung sampai di Tanjakan MX, mogok tuh motornya nggak kuat panas. Maka cari air dulu, dinginin dulu mesinnya, engkol hidup lagi. Kalau sekarang kalian pakai apa? Trail ya? Honda ya? Honda. Tapi ibu-ibu enggak lah, kasihan nanti nggak nyampe kakinya lagi ya. Ibu-ibu pakai apa Pak? Aerox ya? Pak, berat Aerox lebih berat daripada berat badan ibu-ibunya coba bayangin. Asal jangan jatuh ketimpa atau siapa yang nolong. Sendirian lagi di hutan ya, dikejar harimau lagi, masalah masih. Gak apa-apa ya, kita canda-canda aja Bu ya, Bapak ya, ini malam hari. Kita kira-kira Bapak Ibu sekalian ya,
Ada yang mau ditanya? Silakan. Langsung kita buka sesi tanya jawab daripada saya ngomong sendiri ya. Ada? Itu sudah dibikin silabusnya Bu ya untuk diajarinya ya. Dari mulai jam berapa? 7 sampai jam? Sampai Jam 7 sampai jam 9 malam. Hah? Sampai jam? Sampai malam jam 10. Di jam malam saya lihat jam 10. Mau dipadatkan? Kalau memang kira-kira kurang jam 11 sudah nggak apa-apa. Orang hebat tuh. Orang-orang betul lapangan ya, sudah terbiasa mereka di lapangan kan enggak. Ya, kita juga ya. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Saya titip pesan. Kenapa ditaruh di sini di gereja ini? Ya artinya supaya jauh dari keramaian sesungguhnya. musik. Tapi nggak ada juga ya, Grab tinggal panggil aja ya. Pokoknya bertanggung jawab lah kita sih. Saya kira demikian Pak Direktur, terima kasih banyak Pak Tony, tolong dikawal ya Pak ya. Ya, tolong dikawal. Nanti saya akan datang tanggal 15. Seharian saya akan ke sini untuk menguji satu persatu. Ya, satu persatu ayatnya suka-suka saya nanti. Ya. Samping saya nanti akan ada Bu Irwana. Ya. Mana yang lulus boleh langsung pulang. Remisi. Mantap. Makanya saya nggak punya alat, punya Pak. Saya dirjen Pak. Suka-suka saya mau memperpanjang berapa. Ya, saya KPA-nya. Puasa pengguna anggaran. Kalau saya lihat nanti ada 5 orang yang nggak lulus, 5 orang lanjut. Tanggal 15 nanti penentuannya. Ya, makanya berdua lah yang rajin. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, selamat bekerja. Ya, saya tinggal di sini, Pak Tony, Pak Direktur, tolong dikontrol. Jangan bikin baru kita tanggal 16 ya ada Pak Menteri AU. Makanya saya datang tanggal 15 nanti untuk menguji satu persatu. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati.